Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi Mars GKPI. Kristen Protestan Indonesia, Gereja Tuhan, Gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, Dialah juga Juru Selamat seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalid langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di alam di anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1. Sana
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan sebagai epistel pendahuluan khotbah pada minggu ini diambil dari Keluaran 16, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai 18. Saya bacakan untuk kita semua. Dalam perikop manna Sabat. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah keliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, 'Apakah ini?' Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa.' Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya." Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu,
supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya pembuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri padamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang sedemikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 308 ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang kelima dan artinya. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi diberikan Allah kepadamu. Artinya adalah kita harus takut dan serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap perintah dan terhadap yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1. Jatuh
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita telah terlampir dalam tata ibadah. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita, di rumah kita masing-masing atau di mana saja kita mengikuti ibadah ini. Surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan untuk kita semuanya, kami membacakan. Dengan perikop persatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua,
Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang mengikuti atau menikmati ibadah minggu ini di rumah kita masing-masing. Tentu kita bersyukur atas waktu dan kesempatan ini karena kita melaksanakan ibadah minggu ini di rumah kita masing-masing dengan suatu keyakinan Tuhan langsung bersama-sama dengan kita. Tuhan langsung menyampaikan berkat-Nya dalam kita melaksanakan ibadah ini. Untuk itu terimalah salam hangat kami melalui khotbah ini ataupun renungan firman ini. Shalom, selamat minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menyimak, kalau kita mengingat firman yang barusan kami baca, di mana diinformasikan oleh Rasul Paulus pada saat dia menulis suratnya ini untuk ke jemaat Efesus. Dia sedang dipenjara. Tentu kita dapat membayangkan bagaimana perasaan seseorang kalau dia dipenjara. Kalau oleh karena kejahatannya, ya tentu boleh kita maklumi. Tetapi ini jelas Paulus dipenjara bukan oleh karena kejahatannya, tetapi oleh karena pemberitaan Injil. Karena menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan. Sehingga dia dipenjarakan. Walaupun dia dipenjara, hatinya dibatasi dengan tembok-tembok, atau perasaannya tertekan tidak bebas, tetapi jiwanya, semangatnya tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok itu. Bahkan situasi kondisi itu menyemangati dia, memotivasi dia untuk mengingatkan jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Jelas dikatakan di sini, aku mengingatkan kamu supaya hidupmu sesuai atau berpadanan dengan panggilan. Artinya Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus termasuk kita, supaya kamu sesuai atau berpadanan dengan panggilanmu. Apa itu rupanya muatan? Substansi dari panggilan itu jelas dikatakan di sini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Inilah muatan, substansi dari panggilan itu. Dalam persekutuan itu harus dipelihara, harus terbangun dan terjaga. Kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan memang inilah yang harus dipelihara satu dengan yang lain dalam persekutuan, dalam perkumpulan, persekutuan orang-orang Kristen. Di mana ada kerendahan hati, kelemah lembutan, pasti di situ penuh dengan sukacita. Dan inilah panggilan yang harus sepadan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Dan sesuai dengan tema minggu kita, berusahalah memelihara kesatuan roh.
Kesatuan roh yang dimaksud di sini bukan uniform semuanya satu dalam segala hal, bukan. Tetapi dipersatukan di dalam kasih kelemah lembutan. Saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan roh. Ada kepedulian satu dengan yang lain. Teristimewa dalam situasi kondisi kita tengah-tengah negara bangsa, bahkan dunia ini, dan secara khusus kita di Batam ini, atau jemaat GKPI Batu Aji ini. Bagaimana kita menghadapi kesulitan ini? Tentu dibutuhkan kelemah lembutan, kesatuan, saling berbagi kasih satu dengan yang lain, saling menyemangati, saling memotivasi. Jangan saling menyakiti satu dengan yang lain sehingga imunnya akan turun. Tetapi dengan berbagi kasih, menyemangati satu dengan yang lain, memberikan pencerahan-pencerahan, maka imun kita akan naik bertambah. Maka kita akan kuat menghadapi virus corona ini dan tidak akan bisa mengalahkan kita. Saya yakin kita membaca yang sedang viral sekarang. Ada orang Aceh, pengusaha Aceh, orang Cina itu dari Langsa, yang menyumbangkan uang sebanyak 2 triliun ke Palembang. Ini sungguh luar biasa ini. Saya yakin kita baca ini di medsos atau viral ini sekarang. Bisakah kita bayangkan kalau 2 triliun? Tentu kalau kita mikir-mikir ini gak masuk akal. Luar biasa. Tetapi kalau kita simak apa yang diamanahkan kepada dia oleh neneknya, oleh orang tuanya, bila engkau sukses, maka jangan lupa berbagi berkat. Inilah khotbah kita, saling mengasihi. Bagaimana dengan kita secara khusus di Jemaat GKPI Batu Aji ini? Untuk kita membantu rekan-rekan kita, satu persekutuan, satu umat Jemaat GKPI Batu Aji ini. Maukah kita berbagi kasih sehingga orang yang benar-benar merasa kesulitan dapat merasakan uluran tangan kita sebagai buah kasih kita? Atau mungkinkah kita tutup mata? Atau mungkin kita tidak peduli dengan anggota jemaat yang Tuhan percayakan sebagai teman persekutuan kita? Maka melalui firman ini kita diingatkan, kita ditantang, kita dihimbau. Apa panggilan kita supaya sesuai sepadan dengan panggilan kita adalah kamu rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, saling berbagi kasih satu dengan yang lain. Jelas dikatakan dalam konteks firman ini ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya bukan uniform, tidak sama. Tetapi beraneka ragam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan lain sebagainya. Maka mari kita di dalam persekutuan yang beraneka ragam itu kita melihat Tuhan menganugerahkan berkat-Nya kepada saya. Untuk saya salurkan, untuk saya berikan kepada orang lain. Itu berarti kita benar-benar sebagai saluran berkat Tuhan. Itu berarti kita benar-benar dalam persekutuan itu
rendah hati, kasih, dan kelemah lembutan, saling membantu satu dengan yang lain. Itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pedoman kita, pegangan kita adalah kasih Allah di dalam Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Inilah garansi jaminan kita. Bagaimana dengan kita? Melalui firman ini kita diingatkan bahwa kita dipakai Tuhan dalam kesatuan roh itu, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga mereka ikut merasakan berkat-berkat Tuhan melalui kita. Kiranya kuasa dari Roh Kudus memampukan kita, sehingga kita benar-benar di dalam persekutuan itu saling mengasihi satu dengan yang lain, oleh karena Tuhan telah mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar syukur dan pujian kami oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya dalam kehidupan kami. Semua pada saat ini Engkau berikan waktu kesempatan bagi kami untuk mengikuti, untuk ambil bagian dalam kebaktian minggu, walaupun kami melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Oleh karena PPKM darurat ini tentu salah satu cara untuk memutus pemaparan mata rantai COVID-19. Terima kasih ya Bapak, rencanamu sungguh indah. Itu berarti Engkau datang, hadir dan ada di rumah kami masing-masing untuk menyampaikan berkat-Mu. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di tengah keluarga kami masing-masing. Untuk itu kami menaikkan permohonan kami, kiranya Engkau melimpahkan berkat sukacita tengah rumah tangga kami masing-masing, pekerjaan kami, perekonomian kami, atau cukupkan kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa kalau ada yang sakit, entah sakit apapun itu, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Tumpangkan tangan-Mu di tubuh mereka, angkat sakit, penyakit, virus-virus yang ada di tubuh mereka. Berkati segala obat, upaya-upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Cukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Yang berduka cita, kiranya Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, juga kami bersyukur atas anggota jemaat-Mu yang sukses sehingga mereka menyampaikan ucapan-ucapan syukur. Biarlah untuk ke depan semakin bertambah-tambahlah anggota jemaat ini untuk bersyukur oleh karena limpahan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, secara khusus kami bermohon kehadirat-Mu atas sukacita yang Kau berikan kepada Albert Silaban masuk ke polisi. Karena Engkau ikut campur tangan sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Banyak orang yang merindukan, bahkan siap dan rela dengan segala upaya daya yang mereka bisa lakukan untuk masuk ke polisi tersebut. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti tidak akan terkabul. Dan itulah yang dirasakan oleh Albert Silaban ini, karena Engkau ikut campur tangan sehingga dia diterima masuk polisi. Untuk itu terima kasih Bapak. Kiranya Engkau dalam pendidikannya nanti ikut campur tangan sehingga dia bisa sukses tepat waktu bisa menyelesaikan pendidikannya. Berkati ibu kami yang tentunya
bersusah payah untuk mencari kebutuhan Albertini. Cukupkan apa yang mereka butuhkan sehingga tanpa kesulitan pendidikan Albertini bisa berjalan dengan baik. Dan mungkin masih banyak yang merasakan berkat Tuhan melalui terima pekerjaan atau diterima di perguruan tinggi ataupun lain sebagainya. Kiranya mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, juga yang berulang tahun secara khusus Amoreiza Christine Sinaga, pertambahan usia adalah merupakan bukti nyata kasih Tuhan. Sehingga dalam pertambahan usia tersebut bertambah-tambahlah sukacita berkat Tuhan tengah-tengah keluarga ini. Berkati orang tuanya dalam pekerjaan, limpahkan berkat sukacita. Dan juga Amoreiza Christine dalam pertumbuhannya kiranya ikut campur tangan sehingga menjadi anak yang dibanggakan orang tua, teristimewa, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya Engkau mendengarkan jeritan kami teristimewa kesulitan yang kami rasakan oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau mengakhirinya sehingga ibadah minggu bisa pulih kembali tanpa ketakutan, tanpa keraguan-raguan. Sehingga kami bisa bersekutu di rumah yang Kau kuduskan. Bersama-sama menaikkan pujian syukur kami. Ampuni kami salah dosa kami ya Bapa, untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 249 ayat 1. Untuk kita menyampaikan ucapan syukur kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita. Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami berikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Allah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Selamat Minggu, Shalom.